perencanaan dan pengembangan karir. 1. Pengertian karir dan perencanaan karir dan pengembangan karir. Karir adalah sebuah pencapaian hasil atau kesuksesan yang kita capai dari sebuah usaha yang kita lalui. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan orang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu kenaikan pangkat atau jabatan suatu persyaratan dan kemampuan penggambaran karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. 2. Konsep perencanaan karir. Penilaian diri, riset karir potensial, identifikasi karir, penentuan tujuan karir. 3. Ruang lingkup karir. Perencanaan jenjang, jabatan atau pangkat karyawan, perencanaan tujuan, organisasi atau perusahaan. 4. Pengembangan karir. Pengembangan karir juga meliputi usaha atau proses mengembang individu atau sendiri, peningkatan attitude hingga peningkatan jabatan. 5. Komponen pengembangan karir. Prestasi kerja, pengenalan oleh pihak lain atau exposure, jaringan kerja atau networking, pengunduran diri atau resignation, kesetiaan terhadap organisasi atau organisation loyalty, pembimbingan dan sponsor atau mentors and sponsors, bawahan yang mempunyai peran kunci atau key subordinates, pengalaman internasional atau internal experience, peluang untuk tumbuh, growth opportunities. Proses 6. Proses pengembangan karir. Secara umum, proses pengembangan karir di perusahaan dimulai dengan mengevaluasi kinerja karyawan. Dari hasil penilaian kinerja ini kita mendapatkan masukan yang menggambarkan profil kemampuan karyawan, baik potensinya maupun kinerja aktualnya. Dari masukan inilah kita mengidentifikasi berbagai metode untuk mengembangkan potensi yang bersangkutan. Pengembangan karir karyawan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara diklat dan cara non-diklat. 7. Manfaat dari pengembangan karir. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. 2. Meningkatkan motivasi karyawan. 3. Meningkatkan keterkaitan karyawan. 4. Meningkatkan reputasi perusahaan. 5. Meningkatkan keterampilan karyawan. 6. Mengurangi biaya pelatihan. 7. Meningkatkan inovasi. 8. Meningkatkan keberlangsungan perusahaan. Dan itu yang terakhir tadi. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih.